A few moments later. Shalom, damai di hati. Perkenalkan, nama saya Kristi Paulina Gracita Meputika dengan NIM 2314201013. Saya merupakan mahasiswa aktif dari kelas A1 semester 1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan dosen pengampu Pendeta Dr. Yesi Jacob MTO MPDK. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas video dari mata kuliah Agama Kristen dengan materi pergaulan bebas untuk tugas ujian akhir semester. Ya, kita masuk dalam materi. Dalam isi makalah tersebut ada materi tentang pergaulan bebas. 1. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas menurut agama Kristen? Pergaulan bebas dalam konteks agama Kristen merujuk pada perilaku sosial yang dianggap bertentangan dengan ajaran moral dan etika Kristen, terutama terkait dengan hubungan antar jenis kelamin di luar ikatan pernikahan. Dalam perspektif agama Kristen, seksualitas dianggap sebagai anugerah yang harus dijalani sesuai dengan norma-norma yang dijelaskan dalam kitab suci, terutama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam ajaran Kristen, hubungan seksual dianggap sesuai hanya dalam konteks pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Pergaulan bebas yang melibatkan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kehidupan Kristen. Namun, pandangan terhadap pergaulan bebas dapat bervariasi di antara komunitas Kristen dan tergantung pada interpretasi teologis masing-masing. Beberapa kelompok mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang lebih toleran. Tetapi umumnya, prinsip dasar adalah memegang teguh norma moral yang ditetapkan oleh agama Kristen. Dalam kitab suci 1 Korintus 15 ayat 33-34 tertulis, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, dan sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu." Kedua, apa pengaruh pergaulan bebas bagi remaja? Masa remaja adalah masa yang menyenangkan di mana anak remaja mulai mengenal sesuatu yang jauh dan juga usia di mana mulai mengalami kebebasan dalam pergaulan. Masa remaja juga ditandai dengan mereka muncul gejala-gejala dan perubahan, misalnya masalah seksualitas, dan masa di mana remaja mulai mengenal lawan jenisnya. Banyak orang tua mengalami kesulitan dalam mendiskusikan pergaulan bebas. Tampaknya orang tua tidak terlalu memikirkan pergaulan bebas yang ada di masyarakat. Pergaulan bebas adalah masalah utama bagi individu, pasangannya dalam masyarakat, khususnya di region. Karena terkadang orang tua bahkan keluarga menyepelekan soal pergaulan bebas dalam hal negatif di sini, karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka lupa bahwa ada anak yang membutuhkan kasih sayang dan juga masalah keharmonisan dalam keluarga. Dan menurut saya itu juga salah satu penyebab anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Tanpa kita sadari bahwa resiko dari pergaulan bebas seperti penyakit menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Dampak negatif pergaulan bebas, pergaulan remaja saat ini telah melewati ambang batas, bahkan pergaulan bebas remaja bukan hanya hal yang baru bagi masyarakat. Dampak dari pergaulan bebas ialah 1. Merusak masa depan generasi muda. 2. Hamil di luar nikah. 3. Mengonsumsi narkoba. 4. Mabuk-mabukan. 5. Ketagihan pornografi. 6. Tawuran antar kelompok. 7. Menyebabkan aborsi. 8. Menurunkan prestasi sekolah dan putus sekolah. Bagaimana dampak dan risiko pergaulan bebas akibat dari seks bebas hingga terjadi hamil di luar nikah? Seorang remaja dapat melakukan hal yang tidak terpuji seperti hal menggugurkan kandungan hingga melakukan aborsi. Selain itu, pelaku seks bebas juga dapat terkena penyakit menular seksual, misalnya HIV atau AIDS dan sifilis. Dampak pergaulan bebas. 1. Pengembangan sosial. Pergaulan bebas dapat membantu perkembangan keterampilan sosial dan interaksi interpersonal. Kedua, pemahaman diri. Melalui interaksi dengan orang lain, remaja dapat memahami diri mereka sendiri dan keinginan mereka dalam hubungan.
Ketiga, peningkatan kemandirian. Pengalaman pergaulan bebas dapat memberikan kesempatan bagi remaja untuk menjadi lebih mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Risiko pergaulan bebas. 1. Perilaku berisiko. Ada risiko terlibat dalam perilaku berisiko seperti penyalahgunaan substansi, seks bebas atau kegiatan ilegal. Kedua, pengaruh negatif teman sebaya. Remaja dapat terpengaruh oleh norma-norma pergaulan sebaya yang mungkin tidak selalu positif. Ketiga, konflik keluarga. Pergaulan bebas yang tidak terkontrol dapat menyebabkan konflik dengan keluarga, terutama juga nilai-nilai dan norma keluarga tidak selaras. 4. Dampak emosional. Hubungan yang tidak sehat atau toksik dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional remaja. 5. Gangguan akademis. Terlibat terlalu intens dalam pergaulan bebas dapat mengganggu fokus dan prestasi akademis remaja. 6. Masalah kesehatan seksual. Risiko penularan penyakit seksual dan kehamilan remaja dapat meningkat dalam konteks pergaulan bebas yang tidak aman. Kesimpulan saya mengenai pergaulan bebas yaitu, dalam melihatnya semakin maraknya atau meluasnya pergaulan bebas yang dialami remaja sekarang ini, maka peran orang tua, keluarga, gereja, dan lingkungan itu sangat dibutuhkan dalam hal pendampingan dan sebagainya. Awasilah anak-anak penerus bangsa kita agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Demikian penjelasan mengenai pergaulan bebas. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk gabung bersama kami, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Sudah dibuka pendaftaran khusus mahasiswa baru yang mau gabung bersama kami, Universitas Pembangunan Indonesia.